Menjelang akhir tahun, banyak orang kemudian berfokus pada bagaimana membuat sebuah resolusi, sebuah perencanaan tentang apa yang ingin dicapai, ingin dituntaskan, ingin diperoleh, ataupun ingin diwujudkan di tahun yang akan datang. Dan hampir sebagian besar, semua hal yang dilakukan tersebut ternyata membawa dampak yang tidak diharapkan. Artinya apa? Dari berbagai macam resolusi yang sudah dibuat, hampir bisa dipastikan 80% itu tidak terrealisasi. Ini pun yang terjadi pada apa yang saya lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Setiap tahun menjelang akhir tahun saya membuat resolusi tentang apa yang harus saya lakukan itu. Saya ingin wujudkan di tahun yang akan datang. Dan faktanya hanya 80% yang kemudian betul-betul terwujud. Pertanyaannya kenapa ini terjadi? Saya kemudian mencoba menggali dan mempelajari ada kesalahan fatal yang umum dilakukan orang saat membuat resolusi, di mana kesalahan fatal tersebut akhirnya menjadi penyebab dari kegagalan mereka di dalam mewujudkan berbagai macam goal yang ingin diwujudkan di tahun depan. Nah, video kali ini akan membahas tentang apa yang butuh kamu lakukan ketika kamu hendak membuat sebuah resolusi tahun depan ataupun mungkin ya resolusi di tahun 2022 yang itu kemungkinan untuk berhasilnya lebih besar. Yuk kita bahas sama-sama. Hai, saya Ronald Huta Galung. Selamat datang di channel Ronald Huta Galung, channel yang berbagi berbagai hal terkait dengan motivasi, inspirasi, dan skill di dalam mengembangkan diri. Video kali ini akan secara khusus membahas tentang apa yang butuh kamu lakukan ketika kamu hendak membuat sebuah resolusi, khususnya resolusi di tahun baru. Hal-hal yang ingin kamu capai, kamu wujudkan di tahun yang akan datang. Paling tidak ada 4 hal yang butuh kamu pastikan ketika kamu mau membuat sebuah resolusi agar itu membantu kamu lebih mudah untuk mewujudkannya. Saya menyingkatnya dalam kata STMJ. STMJ bukan susu telur madu ataupun jahe, tapi STMJ adalah singkatan dari yang pertama itu adalah spesifik, kemudian terukur, yang ketiga itu memotivasi, dan keempat itu adalah jangka waktu yang tidak terlalu lama. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Ketika kamu ingin membuat sebuah goal, pastikan yang pertama adalah kamu buat goal yang spesifik, ya, spesifik. Spesifik itu artinya apa? Detail. Jangan buat goal yang sifatnya itu general itu. Ya, contoh misalnya saya ingin lulus kuliah, itu general, terlalu luas itu. Tapi kalau misalnya goal kamu adalah misalnya wisuda, maka itu lebih spesifik. Atau goal kamu misalnya mungkin di dalam waktu yang ada tidak memungkinkan untuk kamu wisuda. Misalnya kamu bisa tuliskan menyusun ataupun presentasi proposal. Itu lebih spesifik, ya, seperti itu. Kemudian jangan bikin goal misalnya saya ingin punya usaha. Ya, tapi tulislah misalnya kamu ingin usaha apa. Karena ketika semakin spesifik apa yang kamu tuliskan, kamu buat sebagai goalnya, itu akan membuat otak kamu itu berkontraksi untuk mewujudkan secara tepat seperti apa yang kamu inginkan. Tapi kalau misalnya kamu ingin sesuatu, saya pengen buka usaha, akhirnya otak kamu hanya akan kemudian kamu kondisikan pada situasi yang justru malah membuat dia bingung itu. Pengen usaha ya, usaha apa ya. Akhirnya malah kemudian ya bisa jadi kita nggak buka-buka usaha karena otak kita hanya fokus memikirkan mau usaha apa. Tapi kalau sudah ditentukan dari awal kamu mau usaha apa, minimal di bidang apa, itu akan sangat membantu. Contoh lainnya misalnya adalah kamu ingin punya penghasilan besar. Itu sesuatu yang sangat-sangat general, sangat-sangat luas ya, absurd. Tapi kalau kamu misalnya saya pengen punya penghasilan tambahan 5 juta per bulan, maka itu jauh lebih clear, lebih spesifik buat otak kamu untuk bagaimana dia mewujudkan hal itu. Jadi pastikan goal kamu itu adalah sesuatu yang spesifik ya. Jadi
sangat-sangat jelas itu. Yang kedua adalah pastikan resolusi yang mau kamu buat adalah sesuatu yang terukur, ya, terukur. Artinya apa? Sesuatu yang kita tahu, oke, sebesar apa dia, atau sebanyak apa dia, ataupun bagaimana kita tahu kita mencapai goal tersebut. Itu yang dimaksud dengan terukur. Sebagai contoh misalnya, kamu ingin memiliki stamina yang prima, itu sesuatu yang tidak terukur itu. Kenapa? Karena gimana kamu tahu stamina kamu prima? Tapi kalau misalnya mungkin kamu bikin, oke, kamu ingin bisa push up 50 kali ya per set gitu, maka itu sangat-sangat terukur itu. Artinya apa? Oke, kamu harus lakukan 50 kali tuh untuk memastikan ya kamu betul-betul merasa fit badan kamu itu. Kamu ingin punya penghasilan tambahan 5 juta, itu terukur ya. Tapi kalau kamu pengen uang banyak, ya berapa banyak itu nggak terukur. Kamu ingin misalnya nulis buku ya, nulis buku, maka nulis buku itu nggak terukur. Tapi menulis satu buku dalam 1 tahun itu jauh lebih terukur. Oke, jadi yang kedua adalah pastikan goal kamu terukur. Yang ketiga adalah must be something yang memotivasi gitu, sesuatu yang membuat kamu bergairah, yang membuat kamu ketika lagi memejamkan mata, membayangkan hal tersebut, kamu langsung buka matamu. Ketika kamu terbuka mata dan membayangkan hal tersebut, kamu yang awalnya lagi tiduran itu bisa langsung duduk. Yang awalnya duduk bisa langsung berdiri, yang awalnya berdiri bisa langsung berjalan, yang awalnya berjalan bisa langsung lari, mewujudkan, mengejar apa yang ingin kamu wujudkan. Nah, itu yang dimaksud dengan goal yang memotivasi. Jadi jangan bikin goal yang terlalu kecil yang itu membuat kamu santai aja lah itu. Artinya apa? Nggak excited itu untuk diwujudkan, atau too big ya, terlalu besar sehingga membuat kamu waduh ini kayak mustahil, ini kayaknya impossible lah untuk diwujudkan. So bikin sesuatu yang paling tidak bikin di tengah-tengahnya gitu ya, jadi tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil. Sesuatu yang kamu tahu itu untuk mewujudkan itu ada rasa takut, ada kecemasan di situ, tapi ada harapan besar untuk mewujudkannya. Itu biasanya dari pengalaman saya adalah sesuatu yang bisa diwujudkan itu adalah hal-hal yang bisa kita rasakan seperti itu ya. Kemudian yang keempat, saat membuat resolusi ya, tahun depan, kamu harus bisa buat dia dengan jangka waktu yang singkat. Dalam artian seperti ini. Oke, bisa jadi sesuatu yang ingin kamu wujudkan di masa depan atau di tahun depan itu adalah sesuatu yang besar. Tapi jangan kemudian berpatokan hanya pada satu goal besar saja yang mau kamu wujudkan di masa yang akan ada di tahun depan. Split itu, bagi goal besar itu menjadi goal-goal kecil. Nah, kalau yang saya lakukan adalah seperti ini. Oke, misalnya saya pengen mendapatkan omset bisnis sekian M ya. Sekian M tidak spesifik ya. Misalnya target di bisnis saya adalah semester ini atau tahun ini itu omsetnya adalah 5 miliar. Maka yang saya lakukan adalah saya split goal-goal itu, goal tadi ya, besar tadi untuk diwujudkan dalam 1 tahun itu menjadi goal-goal yang butuh dieksekusi, butuh diwujudkan per 3 bulan. Nah, seperti itu, per 3 bulan. Jadi sometimes mungkin jauh lebih better ya, lebih baik kalau misalnya kamu bikin saja goal 3 bulan ke depan itu dibandingkan kemudian kamu bikin goal 1 tahun. Karena kalau kamu terpaku pada goal 1 tahun, maka seringkali itu sesuatu yang kamu pikir terlalu lama, ataupun kita masih punya banyak waktu, so masih banyak hal yang bisa dilakukan sambil kita mau wujudkan goal itu. Tapi kalau misalnya that's okay, bikin saja goal 1 tahun, tapi fokus pada bagaimana membreakdown goal besar tersebut ke goal jangka pendek minimal 3 bulan, dan fokus saja wujudkan hal tersebut. Misalnya tadi 5 miliar dalam 1 tahun, maka goal saya sebenarnya adalah, atau resolusi saya saat ini adalah, yang saya rancang adalah bagaimana bisa mencapai omset 1,5 M atau 1,25 M misalnya dalam waktu 3 bulan. Nah, jadi
itu jadi something yang oke, masih tidak terlalu besar tadi ya, tapi kita jadi excited itu karena ini juga tidak terlalu kecil untuk diwujudkan dan kita hanya punya spare waktu yang kecil ya, yang singkat untuk mewujudkan hal itu. Nah, jadi itu contohnya itu. Jadi jangan kasih jangka waktu yang terlalu panjang sehingga membuat kita merasa kita masih punya banyak waktu, ataupun nanti aja lah, kalau misalnya udah deket-dekat baru kita kejar. Nah, biasanya ini yang membuat akhirnya tidak terwujud. So, itu 4 hal yang bisa kamu lakukan ketika kamu ingin membuat sebuah resolusi. Pastikan adalah pertama itu sesuatu yang spesifik, kemudian yang kedua adalah sesuatu yang terukur, ketiga adalah dia memotivasi, dan keempat adalah memiliki jangka waktu yang tidak terlalu panjang agar otak kamu tahu itu harus segera diwujudkan dalam waktu sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya. Thank you for watching dan sampai jumpa di video yang lainnya. See you.